Apa kelemahan teks tersebut? A. Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Wah, sudah memasuki akhir bulan Februari dan sebentar lagi pembuatan akun LTMPT akan ditutup. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mendaftar akun LTMPT? Silahkan mendaftar sampai tanggal 12 Maret 2021. Mungkin sebagian dari kamu sudah tahu bahwa untuk masuk PKN STAN tahun ini dibutuhkan nilai UTBK. Oleh karena itu, kali ini kami channel Lanjut Kemana akan membahas UTBK 2021 materi Bahasa Indonesia. Apa saja? Ini dia. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Sebelum ke soal, akan ada bacaan seperti ini. Oke, silahkan dibaca. Selanjutnya, masih berupa bacaan, sekarang tabel. Sumbernya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Slide terakhir juga masih bacaan. Kita tahu bahwa jumlah bacaannya berjumlah 16 kalimat. Oke, jika kamu sudah cukup membaca kalimat tersebut, maka kami akan langsung masuk ke soal. Nomor 1. Gagasan utama paragraf utama adalah A. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. B. Terancamnya eksistensi planet bumi akibat krisis lingkungan. C. Adanya banjir tahunan akibat kerusakan lingkungan hidup. D. Adanya krisis lingkungan dalam skala nasional dan global. Jawaban yang tepat adalah A. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Ini dia pembahasannya. Gagasan utama adalah pokok pikiran yang menjiwai suatu paragraf. Gagasan utama paragraf tersebut ada pada kalimat 1 yang berbunyi, dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Dengan demikian, gagasan utama dari paragraf tersebut adalah kerusakan alam dan lingkungan hidup sebagai akibat ulah manusia. Selanjutnya, nomor 2. Penggunaan diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat A, 1, B, 3, C, 4, D, 8. Jawaban yang tepat adalah B, 3. Ini dia kalimatnya. Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Ini dia pembahasannya. Mengacu pada kata sebelumnya, seharusnya menggunakan istilah degradasi lingkungan, bukan degradasi lahan. Maksud degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Jadi, kalimat nomor 3 itu degradasi lahan. Tidak tepat, seharusnya degradasi lingkungan sesuai yang telah dijelaskan di pembahasan. Selanjutnya, nomor 3. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat A, 11, B, 12, C, 13, D, 14. Jawaban yang tepat adalah D, 14. Kita lihat dulu kalimatnya. Ini dia kalimatnya. Padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Ini dia pembahasannya. Tanda koma dipakai 1 di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, dan yang kedua
di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Pada kalimat 14 seharusnya, padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi, kesalahan tanda baca pada kalimat 14, kata padahal seharusnya menggunakan koma, tapi tidak digunakan, sehingga jawaban nomor 3 adalah D. Selanjutnya, nomor 4. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? A. Akibat kerusakan lingkungan hidup. B. Lingkup kerusakan lingkup hidup. C. Cara pandang terhadap lingkungan hidup. D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah D. Semua salah. Ini dia pembahasannya. Judul adalah kepala karangan dan judul merupakan bagian dari tema suatu karangan. Syarat-syarat judul yang pertama, harus berbentuk frasa. Yang kedua, tanpa ada singkatan atau akronim. Yang ketiga, awal kata harus huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Yang keempat, tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Yang kelima, menarik perhatian. Yang keenam, logis. 7, sesuai dengan isi. Terakhir, 8, judul itu harus asli, relevan, proaktif, dan singkat. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu judul yang tepat tidak ada karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembuatan judul. Selanjutnya, nomor 5. Tujuan penulisan teks tersebut adalah A. Menjelaskannya berbagai faktor penyebab kerusakan lingkungan. B. Membuktikan pentingnya bersikap hati-hati terhadap lingkungan. C. Menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan ulah manusia. D. Menggambarkan terjadinya kerusakan lingkungan di lingkup nasional dan global. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah C. Menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan ulah manusia. Ini dia pembahasannya. Isi bacaan tersebut terdapat pada kalimat 1 yang berbunyi, dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Dan kalimat nomor 15 yang berbunyi, kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Tujuan penulis adalah menjelaskan bahwa ulah manusia dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, nomor 6. Apakah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan? A. Manusia memandang alam sebagai bagian dari kehidupannya. B. Adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. C. Cara pandang seseorang mempengaruhi perilakunya. D. Cara pandang manusia terhadap alam berbeda-beda. Jawaban yang tepat adalah B. Adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Ini dia pembahasannya. Jawaban B merupakan pertanyaan yang sesuai dengan isi tersebut. Pada kalimat 15 berbunyi, kesalahan cara pandang pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya, nomor 7. Apa simpulan keseluruhan isi tabel dalam teks tersebut? A. Jumlah korban manusia dan kerugian di Jakarta Barat adalah yang terbesar. B. Data bencana banjir, korban, dan kerugian Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 pada tiap wilayah menunjukkan perkiraan kerugian yang tidak sama. C. Jumlah korban mengungsi di Jakarta Barat lebih besar daripada Jakarta Timur. D. Jumlah korban meninggal tidak sama di seluruh wilayah Jakarta. Jawaban yang tepat adalah B. Data bencana banjir, korban, dan kerugian Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 pada tiap wilayah menunjukkan perkiraan kerugian yang tidak sama. Ini dia pembahasannya. Simpulan isi tabel tersebut adalah data bencana banjir, korban, dan kerugian Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 pada tiap wilayah menunjukkan perkiraan kerugian yang tidak sama. Selanjutnya, nomor 8. Apa simpulan isi teks tersebut? A.
Kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh ulah manusia. B. Kerusakan alam dan lingkungan terjadi dalam lingkungan nasional dan global. C. Ada banyak faktor penyebab terjadinya kerusakan alam dan lingkungan. D. Krisis lingkungan sudah sampai mengancam eksistensi planet bumi. Jawaban yang tepat adalah A. Kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh ulah manusia. Ini dia pembahasannya. Simpulan adalah akhir berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya. Simpulan mencakup keseluruhan isi bacaan. Simpulan pada bacaan tersebut ditunjukkan pada kalimat 1 yang berbunyi, dewasa ini ulah manusia melakukan kerusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Selanjutnya, nomor 9, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat A. 1 dan 3, B. 2 dan 5, C. 6 dan 8, D. 7 dan 9. Jawaban yang tepat adalah D. 7 dan 9. Ini dia pembahasannya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Adanya kesatuan gagasan, yaitu memiliki subjek, predikat, serta unsur-unsur lain berupa objek atau keterangan yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Contoh, di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Selanjutnya, adanya kesejajaran, yaitu memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedang yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Maka perlu diubah sebagai berikut. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan, atau kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Selanjutnya, nomor 3, adanya kehematan, yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Contoh, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu karena kata mawar, anyelir, dan melati terkandung makna bunga, maka perlu diubah sebagai berikut. Mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Selanjutnya, adanya penekanan, yaitu kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya, mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Kalimat tersebut tidak efektif, maka perlu mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat sebagai berikut. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Selanjutnya, nomor 10, apa kelemahan teks tersebut? A. Tidak ada contoh ulah manusia penyebab kerusakan lingkungan. B. Isi tabel tidak terkandung keseluruhan isi paragraf sebelumnya. C. Isi paragraf pertama dan paragraf kedua tidak berhubungan. D. Tidak ada penjelasan faktor penyebab kerusakan alam. Jawaban yang tepat adalah B. Isi tabel tidak terkandung keseluruhan isi paragraf sebelumnya. Ini dia pembahasannya. Kelemahan isi tabel adalah tidak memasukkan penjelasan yang ada dalam paragraf ke dalam tabel secara keseluruhan. Oke, gimana? Itu tadi soal terakhir dari kami untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dengan menonton video ini kamu belum paham atau masih bingung tentang cara cepat, yuk buruan ikut gabung dengan kami di Bimbelsan Newton 6 untuk lihat apa kata mereka. Kunjungi website newton6.com atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kali ini, channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya,
serta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut ke